ternyata dalam regulasi ya tidak ada aturan khusus yang menyebutkan player yang dipinjamkan itu tak boleh dimainkan. Ini kaitannya dengan Akhyar dan juga Safawi Rashid yang ada gentleman agreement antara JDT dan juga Trengganu FC tak boleh dimainkan ketika Trengganu bertemu dengan JDT. Kemudian soal persiapan Selangor untuk musim 2024-25 yang sudah bermula. Nah, detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo korang semua, jumpa lagi dengan saya Jutama. Semoga sehat-sehat semua. Kembali dari jalan-jalan sepak bola dari Indonesia. Tentunya kita akan update jelang Liga Super yang masih bermula Mei awal. Ya, dan yang sekarang ramai adalah soal perpindahan dua player yang punya nama besar di Liga Super Malaysia, yaitu Akhyar Rashid dan juga Safawi Rashid. Yang mana dua player ini dipinjamkan oleh JDT ke Trengganu FC. Ya, kita tahu JDT dan juga Trengganu memang punya hubungan yang mesra ya, dan Trengganu beberapa kali juga menjadikan JDT ini sebagai role model. Ada beberapa kali studi banding ya terkait apa yang sudah dimiliki oleh JDT dan mungkin akan menjadi keran acuan Trengganu untuk terus tumbuh ya, sehingga hubungan yang harmonis ini melahirkan perpinjaman player ini. Nah, dalam peminjaman player ini kita tahu ya, kalau JDT meminjamkan playernya ke mana-mana tim yang ada di dalam ataupun di luar ya, khususnya yang ada di dalam Liga Super Malaysia, itu ada klausul yang menyatakan intinya karena player ini miliknya JDT, ketika bertemu dengan JDT ini tak boleh dimainkan. Nah, aku tak tahu yang beredar sekarang antara Akhyar dan juga Safawi Rashid ini terkait peminjamannya itu masih dibayarkan oleh JDT secara gaji atau sharing cost, ataupun memang sudah ditanggung Trengganu FC semua ya. Tapi yang kita tahu, yang beredar di media sukan, klausul itu tetap diaktifkan seperti yang sudah yang dilakukan oleh JDT. Ya, itu tak salah ya, karena memang JDT yang memiliki kedua player ini ya, dan selama ini juga menggaji dengan nominal yang tak sikik lah ya, makanya ada klausul itu pun tak jadi soal ya, karena walaupun tak boleh bermain JDT, tapi paling enggak kan lebih banyak match ya yang bisa dimainkan dua player ini. Nah, ini aku baru tadi baca ya dari beharian.com ya, bahwa sebenarnya di regulasi FIFA itu memang tidak ada sebarang peruntukan dalam persekutuan bola sepak antara bangsa yang menetapkan bahwa pemain pinjaman tidak boleh diturunkan menentang pasukan asalnya. Nah, apakah ini memungkinkan dua player ini akan dimainkan ketika melawan JDT? Menurut aku nggak mungkin ya, karena ini udah kesepakatan dua klub, dikembalikan ke klub. Kalau misalnya Trengganu memaksakan, walaupun mungkin tak ada hukuman ya dari federasi, dari MFL ya, tetapi ini pasti akan membuat dari JDT-nya tak nyaman, boleh jadi akan ditarik kembali gitu, karena kan walau bagaimanapun juga kedua player ini masih berstatus sebagai pemain JDT gitu. Padahal kalau kita tengok ya, sebenarnya ya sosok dua player ini menurut aku sih sangat membantu Trengganu untuk boleh lebih baik daripada musim sebelumnya. Nah, ini aku baca ya artikelnya. Pemain wajar diberi peluang walaupun ada gentleman agreement. Sekalipun terikat dengan gentleman agreement, namun pemain yang dipinjamkan wajar untuk diberi peluang menentang pasukan asalnya bagi membuktikan kebolehannya dalam misi dipanggil semula menyertai pasukan asalnya pada masa akan datang. Itu pandangan pemerhati bola sepak tempatan Prof. Madya Dr. Zulakbal Abdul Karim yang beranggapan tidak ada masalah jika pemain pinjaman diturunkan menentang pasukan asal, walaupun dia bersetuju pasukan asal berhak menghalang pemain pinjaman daripada beraksi menentang mereka. Jadi kalau di sini disimpulkan, menurut beliau ini tak jadi masalah walaupun klubnya itu sudah setuju untuk tidak memainkan ketika bertemu dengan klub peminjam gitu. Jelas Zulakbal yang juga tenaga pengajar elit Konfederasi Bola Sepak Asia AFC, pasukan sebagai majikan sememangnya memiliki hak ke atas pemain mereka. Apatah lagi pasukan yang menerima pinjaman bersetuju dengan syarat yang dikemukakan pasukan asal, yaitu klausulnya ya. Dalam isu ini terpulang kepada pasukan karena mereka yang bayar gaji.
bayar gaji pemain, jadi mereka ada hak untuk ambil langkah itu. Dengan tiada halangan dalam undang-undang bola sepak, apa salahnya karena kedua-dua pasukan itu bersetuju. Jadi walaupun misalnya diturunkan sudah ada kesepakatan itu, tak ada aturan yang mengatur itu, tapi tidak ada salahnya juga ketika ada klausul itu ya, karena tadi klubnya itu, klub yang sebelumnya itu klub yang memiliki dua player ini dan juga yang menggaji. Cuma kalau kita lihat daripada skop yang lebih luas, saya lihat tidak ada salahnya kalau pemain yang dipinjam ini diberikan peluang untuk beraksi walaupun menentang pasukan asalnya. Pasukan meminjamkan pemain sudah tentu karena mereka sudah ada pasukan yang sangat baik. Jadi ini peluang mereka menguji pemain mereka sendiri untuk melihat kemampuan sebenar mereka. Secara tidak langsung ini memberi manfaat buat mereka, kata Zulakbal. Sebelum ini, gentleman agreement membabitkan klausa yang menghalang pemain pinjaman daripada beraksi menentang pasukan asalnya dibuat berdasarkan persetujuan antara kedua-dua pasukan tanpa membabitkan Liga Bola Sepak MFL. Perkara ini disahkan oleh pegawai eksekutif MFL Datuk Stuart Ramalingam kepada BH Sukan yang menyatakan perjanjian untuk pinjaman itu adalah antara pasukan dan bukan MFL. Malah gentleman agreement yang menyaksikan dua pemain Johor Darul Ta'zim yaitu Safawi dan juga Akhyar yang dipinjamkan ke Terengganu FC tidak dapat diturunkan menentang skuad Harimau Selatan bukanlah satu perkara yang pelik. Jadi sebenarnya juga tidak masalah ya kalau ada klausul macam itu. Ya karena penguam undang-undang Sukan Zafri Amin Nuruddin Nasid menjelaskan tiada ada sebarang peruntukan dalam persekutuan bola sepak antara bangsa ataupun FIFA ya yang menetapkan bahwa pemain pinjaman tidak boleh diturunkan menentang pasukan asalnya. Makanya dibilang gentleman agreement ya. Jadi kembali lagi ya ini kesetujuan antara dua klub walaupun tidak ada aturan yang mengikat terkait boleh dimainkannya atau tidak ya. Ya sebenarnya tidak ada aturan itu gitu. Jadi tapi ya itu kesepakatan klub ya. Jadi efeknya mungkin tak ada sanksi tapi boleh jadi kalau misalnya tetap dimainkan ya bisa jadi nanti boleh jadi segera ditarik lagi kembali ke JDT. Karena kalau kita berkaca dengan apa yang sudah terjadi beberapa musim kebelakang, misalnya Sabah ya, Sabah kan sempat juga melakukan peminjaman ya, Stuart Wilkin ya, dan juga ada player lain yang dipinjamkan dari JDT. Ternyata itu membawa efek yang cukup signifikan kepada performa Sabah di musim-musim sebelumnya. Jadi ya ini sudah terbukti dan ini coba diaplikasikan lagi oleh klub-klub lain selain Sabah, dan ini tahun ini adalah Terengganu FC. Nah menarik ya. Nah menurut aku sih nggak bakal dimainkan ya karena memang sesuai dengan klausa yang ada. Oke, selanjutnya ini soal Selangor. Nah ini Selangor yang nampaknya selain sudah ada rencana untuk ke luar negara bulan hadapan ya, ternyata sudah mulai bekerja lah Selangor ini. Aku baca dari barian.com, pemain Selangor mula bekerja. Sesi latihan kami setakat ini berada di tahap yang baik. Saya lihat pemain sangat bermotivasi tinggi dan ia menghidupkan suasana yang baik dalam pasukan. Pada masa yang sama, barisan ke juru latihan sudah merancang berkenaan jadwal latihan dengan teliti supaya kecerdasan mereka senantiasa berada di tahap yang terbaik untuk menempuh sesi pramusim yang agak panjang kali ini. Jadi memang Tan Sen Ho ini cukup serius lah ya untuk menyiapkan Selangor di musim 2024-2025. Apalagi memang Selangor ada kompetisi Asia yang harus diikuti. Mereka tidak mengambil masa yang lama untuk mendapat keserasian bersama rekan pasukan yang lain. Ini satu petanda yang dimana bekerja sama antara satu sama lain dapat dilihat di antara mereka. Saya tidak sabar untuk memulakan musim ini. Nah ini yang menarik, Selangor juga mendatangkan defender dari Uzbekistan, ya player tim nasional atau player kebangsaan. Dan di sisi yang lain juga kalau kita tengok, Terengganu juga mendatangkan player dari Uzbekistan ya. Playernya kalau tak silap itu gelandang serang ya. Dan ini menarik ya, ada kecenderungan mendatangkan player-player dari Uzbekistan macam ini. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.